guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, kembali lagi di podcast 1%. Kali ini bersama aku, Andrea, salah satu mentor di 1% yang akan menjadi host. Nah, akhir-akhir ini marak lagi beberapa kasus pelecehan seksual dan mulai banyak teman-teman yang membuka suara kalau pernah menjadi penyintas. Pada episode kali ini, kami akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih caranya untuk membantu teman yang menjadi penyintas pelecehan seksual. Nah, aku nggak sendirian nih, ditemenin sama salah satu rekan mentor juga di 1%. Ada Kak Arlin A. Andayu selaku narasumber di podcast episode kali ini. Hai Kak Arlin, apa kabar? Hai Andrea, hai teman-teman Perseners. Kabarku baik-baik nih, semoga teman-teman juga sehat-sehat semua ya. Amin, amin. Kak Arlin lagi di mana nih domisilinya? Aku di Bogor, Andrea. Mungkin teman-teman Perseners juga ada yang di Bogor nih. Hai teman-teman, mungkin ada yang satu tempat bareng sama Kak Arlin nih di Bogor nih. Sering hujan nggak Kak akhir-akhir ini Kak? Wah, tiap hari Andrea. Oh, di tempat aku juga nih di Surabaya sering banget hujan akhir-akhir ini, seminggu udah hujan terus. Semoga dengan cuaca yang sering hujan ini teman-teman sehat-sehat selalu ya, jangan sakit-sakit ya. Oke, Kak Arlin, jadi di podcast kali ini kita kan akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih cara ngebantu teman yang jadi penyintas pelecehan seksual. Tapi sebelumnya kita kenalan lagi nih sekali lagi sama Kak Arlin nih. Minggu lalu Kak Arlin sempat bawain materi di podcast juga nggak sih ya Kak ya? Iya benar, yang di episode minggu lalu itu tentang gimana caranya move on dari masa lalu. Nah, teman-teman Perseners yang mungkin belum dengerin podcastnya, boleh didengerin dulu juga abis ini. Boleh nih yang kemarin ya. Nah, Karlin, mungkin ada teman-teman Perseners yang baru join kita di episode kali ini, mungkin pengen kenal lebih jauh deh dari Kak Arlin gitu. Kak Arlin mungkin kegiatannya apa, terus sekarang di mana, boleh kita kenalan lagi Kak Arlin. Oke, jadi aku Arlin salah satu mentor di 1% juga, sama kayak Andrea. Dan kesibukannya di 1% juga sih, untuk mentoring gitu juga kan, biar kita bisa sama-sama belajar tentang kesehatan mental. Oke, oke. Jadi untuk kesibukannya saat ini jadi mentor di 1% ya, Kak Arlin ya? Iya, betul sekali. Oke, kita balik ke topik episode kali ini nih Kak Arlin. Gimana sih cara membantu teman yang menjadi penyintas pelecehan seksual? Nah, ngobrolin tentang penyintas pelecehan seksual nih Kak Arlin. Aku pengen berbagi pengalaman sedikit. Jadi dulu tuh waktu aku sempat jadi asisten psikolog gitu di Bandung, aku sempat volunteering di salah satu yayasan ya. Di sana yang menaungi ibu-ibu yang mengalami kehamilan tidak diinginkan gitu, dan terkadang itu menjadi observan konselingnya gitu ya, jadi mengamati proses konseling yang berjalan dan memang kadang ada beberapa kasus pelecehan seksual. Kalau dari pengalamanku ini memang mendengarnya saja itu langsung kayak waduh ini berat ya gitu ya, memang menyedihkan, traumatik juga, dan jujur memang dari aku yang nggak punya pengalaman seperti itu dan lingkungan yang mengalami hal seperti itu cukup sulit gitu ya untuk bisa untuk ngebayangkan bagaimana kondisinya teman-teman yang mengalami, dan kalau misalnya ada orang terdekat aku yang mengalami itu gitu. Kadang aku mikir kayak waduh gimana ya kalau misalnya ada orang terdekat yang mengalami itu, aku harus gimana ya, karena memang berat gitu ceritanya, memang yang mereka alami tuh berat, yang mereka rasakan tuh berat gitu. Nah, jadi kalau dari Kak Arlin sendiri ada pengalaman seperti itu kah? Atau mungkin pada saat mentoring pernah ada menti yang pengalaman seperti ini gitu? Oke. Benar sih, itu pasti rasanya berat ya, apalagi kita sendiri belum pernah mengalami gitu. Tapi sering banget nih Andrea, mungkin teman-teman Perseners juga sering denger ya,
kadang suka ada yang cerita nih kalau ternyata yang bikin lebih berat dan menyakitkannya lagi adalah ketika si pelaku ini yang ngelakuin tuh justru orang terdekatnya gitu. Let's say pacarnya gitu. Jadi pacarnya ini yang ngelakuin pelecehan seksual ke pasangannya. Dan ini kan pasti cukup bikin si pasangan ini bingung gitu ya, kaget, bingung karena harusnya kan saling sayang, saling menghargai. Nah, tapi ini justru banyak banget Andrea kasusnya bahwa yang melakukan pelecehan itu sebenarnya pacarnya. Akhirnya dia bingung nih harus gimana ya, ini kan pacar, apakah aku harus stay di hubungan atau enggak, kayak gitu sih biasanya pengalaman yang sering aku dengar juga gitu ya dari cerita-cerita tuh justru yang ngelakuin itu si pacarnya. Dan biasanya tuh juga nggak sadar gitu ya, karena kan balik lagi mereka merasa bahwa, "Oh ini kan pacarku," gitu, mungkin nggak apa-apa atau pokoknya justru lebih terselubung gitu, lebih nggak kelihatan biasanya kalau misalnya dilakukan sama pacar. Jadi, mungkin nanti habis dengerin podcast ini, hopefully teman-teman juga bisa jadi lebih aware gitu sih sama hubungan yang lagi dijalanin. Tadi kan Kak Arin juga sempat menyebutkan ya kalau kadang kita tuh nggak sadar gitu ya kalau misalnya mungkin kita sedang mengalami suatu pelecehan seksual. Memang bentuk-bentuk pelecehan seksual ini seperti apa sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gitu supaya kita bisa lebih aware juga nih. Bener, karena kadang kita nggak sadar ya, apalagi kalau yang melakukan itu orang-orang terdekat gitu. Kayak misalnya nih, catcalling gitu. Mungkin kadang kita lagi jalan kemana gitu, terus tiba-tiba ada yang siul-siul gitu kan. Ada yang siul-siul atau manggil-manggil, misalnya cantik, cantik gitu ya kan. Kadang suka tuh ada segerombolan orang-orang yang tiba-tiba catcalling gitu. Terus juga ketika orang itu ngomentarin kita tentang tubuh ataupun penampilan kita, tapi mungkin kadang suka diselingin sama bercandaan, tapi sebenarnya bercandanya itu menjurus ke seksual tuh Andrea. Nah sebenarnya itu kan juga bentuk pelecehan seksual ya gitu teman-teman perseners. Apalagi kalau udah mulai kayak misalnya nih menyentuh tubuh atau bagian sensitif seseorang gitu tanpa persetujuan gitu. Terus juga kadang suka ngerasa nggak sih kalau misalnya lagi jalan juga ya, ini lebih banyak di tempat umum ya biasanya, ngerasa diliatin sama lawan jenis tuh kayak dari atas ke bawah, tapi ngeliatinnya tuh kayak Matanya tuh berbeda gitu ya Kak ya? iya, ekspresinya, Iya, terus iya, cara iya. mandangnya tuh beda gitu kan. Nah, sebenarnya tuh juga bentuk-bentuk dari pelecehan seksual, makanya kadang kan kita suka sadar nggak sadar gitu ya. Dan termasuk ini sih kalau yang tadi kasus-kasusnya banyak itu juga yang sama pacar ya. Kadang si pacar ini suka memaksa untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitas seksual. Itu kan juga sebenarnya udah termasuk pelecehan seksual kan Andrea. Iya, iya, iya. Oh ya Kak, aku ada satu pertanyaan nih. Jadi kalau misalnya kan ada beberapa orang yang memang ke orang terdekatnya itu dia protektif dan mungkin touchy ya, maksudnya love language-nya physical touch gitu mungkin. Jadi misalnya ketika temannya gitu ya, temennya atau orang terdekatnya itu mungkin kayak mau nabrak apa, terus dia langsung ngalihin gitu ya dengan menyentuh gitu. Nah itu bisa termasuk ke pelecehan seksual juga nggak sih Kak sebenarnya? Karena kan kadang kayak suka menyentuhnya tuh refleks dan terkadang tuh mungkin meleset gitu ya. Nah itu termasukkah atau bukankah? Sebenarnya ketika misalnya kayak tadi gitu ya disentuh, terus nggak sengaja nih terkena bagian yang, mungkin sensitif gitu. Nah kalau dari kitanya sendiri ngerasa nggak nyaman gitu ya, daripada misalnya kita ketakutan sendiri ataupun misalnya takut, kan kita nggak tahu ya niat si orang ini sebenarnya apa gitu. Mendingan gini nggak sih Andre, kita coba ngomong gitu sama si orangnya gitu, misalnya, "Maaf ya aku nggak nyaman loh kalau kayak tadi." Jadi karena kan kita nggak tahu ya sebenarnya niatnya dia itu apa gitu. Jadi harapannya ketika kita ngomong gitu, dia tuh tahu bahwa kita nggak nyaman dan apa yang dilakukan itu salah. Konfirmasi gitu ya Karlin ya? Iya, Baik, baik, baik. Nah, Karin tadi kita sudah bahas sedikit tentang kasus pelecehan seksual, terus sekarang gimana sih cara untuk membantu menghandle teman-teman kita yang menjadi penyintas nih, mungkin beberapa orang terdekat yang akhirnya open up ke kita, terus cerita nih tentang hal-hal yang menyakitkan gitu ya. Nggak mesti ke pelecehan seksual sih sebenarnya, bisa juga ke hal-hal lain yang memang menyebabkan trauma gitu ya, cukup mendalam. Nah itu kira-kira gimana kah atau kenapa sih kok biasanya tuh sulit
kalau udah masuknya ke traumatic event? Soalnya kadang gini ya, kita juga bingung sendiri gitu ya ketika ada teman tiba-tiba datang curhat gitu ataupun lagi mentoring gitu. Cerita, ya habis ngalamin ini dan kita sendiri mungkin belum pernah ngalamin terus kita bingung harus gimana gitu kan. Dan kenapa sih kok handling korban yang habis melalui traumatic event itu jadi satu hal yang sulit karena sebenarnya kalau dari pelecehan seksual ini sendiri ya dampaknya tuh cukup secara psikologis gitu ya, secara mental, si penyintas ini akan ngerasa pertama terganggu. Karena tadi kan kayak misalnya ketika ada orang lain tanpa persetujuan, terus dia menyentuh bagian sensitif kita, pasti kan kita akan ngerasa, kenapa nih nggak nyaman gitu kan. Sama halnya ketika teman kita mungkin habis melalui atau mengalami pelecehan seksual, pasti akan ngerasa terganggu, ngerasa nggak nyaman. Terus nggak cuman itu, bisa juga ngerasain kayak berbagai macam emosi negatif sih, kayak misalnya kesel ataupun marah, bahkan sampai jijik sama diri sendiri gitu, karena ngerasa, "Kenapa ya, kok aku diperlakukan seperti ini?" Gitu, "Kenapa, ini kejadian sama aku?" Kayak gitu. Bisa juga stres atau merasa rendah gitu, karena banyak yang ngerasa, "Oh mungkin apa aku layak ya diperlakuin kayak gini?" Jadi ngerasa nggak berdaya gitu, nggak punya semangat lagi, nggak bisa percaya diri lagi karena ngerasa udah mengalami hal tersebut gitu. Bahkan bisa juga cemas ataupun depresi gitu. Nah, terus gimana sih caranya ya biar kita tuh bisa membantu gitu ya, seenggaknya kita bisa bikin mereka nyaman gitu kan. Yang pertama pasti kita ketika dia datang sama kita, oke kita open sama mereka, kita jadi pendengar yang baik gitu, kita dengerin apa yang dia ceritain gitu dan bikin situasinya tuh senyaman mungkin gitu dan perlu ingat juga ya Andrea bahwa kita tuh tugasnya cukup mendengarkan bukan untuk, menginvestigasi karena kadang banyak juga kan orang yang cerita gitu sama aku kalau, "Iya Kak aku tuh cerita sama dia tapi aku malah nggak ngerasa baik-baik aja." "Oh gitu kenapa?" "Karena justru dia tuh malah nanya-nanyain aku," gitu, justru malah kepo sama ceritanya gitu, bukan fokus untuk ngedengerin dan bikin, aku nyaman gitu. Oh bener sih, karena ketika kita habis mengalami hal yang nggak menyenangkan itu, kita cerita sama orang lain kan kita mencari tempat yang aman dan nyaman gitu. Nah kalau misalnya kita denger cerita gitu, terus kita malah fokus untuk investigasi, kebayang nggak sih gimana orang itu jadi ngerasa makin nggak nyaman dan jadi nggak percaya gitu sama kita. Jadi penting banget kita jadi pendengar yang baik, dengerin dia, bikin dia ngerasa nyaman gitu. Ingat aja pokoknya tugas kita itu sementara mendengarkan gitu. Terus juga kita bisa bantu untuk support mereka gitu. Gimana caranya? Tunjukin aja kalau kita itu ada, terus kita itu peduli sama dia gitu. Percaya sama apa yang dia ceritain gitu. Karena banyak juga nih kadang yang ketika temannya udah cerita tapi dianya yang diceritain tuh malah tadi, nanya-nanya terus dan nggak percaya atau, ekstrimnya malah nyalahin si temennya gitu. Kayak misalnya, "Kamu sih pakai bajunya terlalu terbuka," gitu. Padahal kan itu pemikiran yang salah ya, teman-teman Perseners gitu. Itu pemikiran yang salah. Ingat bahwa, perempuan itu kan bukan objek gitu dan sebenarnya yang salah bukan pakaiannya, tapi pemikiran pelakunya ini gitu ya. Iya betul. Sama-sama bisa menjaga diri lah ya gitu. Yes, benar-benar perempuan sama laki-laki itu sama, perlu saling respect, saling menghormati, saling menghargai gitu. Balik lagi, kita tunjukin kalau misalnya kita tuh mendukung dia, support dia gitu. Dan ini sih yang paling penting nggak menghakimi. Kayak tadi kan, jadi kita nggak nyalahin dia. Kita dengerin apa yang dia omongin, percaya sama apa yang dia ceritain. Karena untuk cerita hal seperti ini pasti butuh keberanian dan kekuatan gitu. Ini kan hal yang nggak mudah, ini kan pasti berat gitu ya. Jadi ketika teman kita cerita sama kita, salah satu hal yang bisa kita bantu adalah dengan mendengarkan dan percaya sama dia, nggak menghakimi. Kayak gitu, artinya kan dia percaya gitu ya sama kita untuk cerita gitu dan yang nggak kalah penting sih pasti kita bisa coba untuk menawarkan dia bantuan gitu. Misalnya daripada kita maksa dia untuk cerita kan, kenapa sih nggak kita fokus aja sama apa sih yang dia butuh, terus
misalnya apa dia butuh didengerin, apa butuh ditemenin, atau bantuan apa sih yang sebenarnya dia butuhin gitu. Jadi intinya bikin dia ngerasa nyaman dulu, lalu kita bisa bantu dia ke step yang selanjutnya. Kalau menurut Andrea, ada nggak nih cara-cara lainnya? Sebenarnya cara yang Kak Arlin tadi bilang tuh udah mencakup semuanya, cuman memang yang paling susah itu membuat nyamannya itu sih. Itu kan yang paling utama dan paling pertama ya, untuk kadang sulit gitu, karena kayak ya mungkin beberapa orang bisa untuk open up di media sosial tentang apa yang mereka alami gitu, tapi ada beberapa orang yang sangat-sangat sulit untuk terbuka terkait penyintas pelecehan seksual maupun hal-hal berat lainnya gitu. Dan kenyamanan ini yang kadang suka, kalau untuk aku pribadi itu suka re-evaluate diri gitu. Ini aku udah menjadi safe place belum sih untuk teman-teman terdekat aku yang sekiranya membutuhkan Agak challenging ya. challenging gitu sebagai seorang teman ya Kak Arlin ya. Karena kadang kan suka ada respon-respon alamiah ya, maksudnya yang kadang keluar dengan sendirinya gitu, yang kita udah berusaha untuk mengontrol, tapi terkadang itu ya ada aja yang suka keceplosan atau apa tuh kan takutnya itu yang bisa menyakiti atau bagaimana. Cuma untungnya kalau dari aku pribadi sih ya belum belum pernah ada yang sampai ngomong menyakiti sih, cuman ya itu bisa menjadi salah satu note juga ya kalau misalnya kita mau ngebantu teman gitu, mungkin lebih aware, conscious kali ya dengan apa yang kita ucapkan juga gitu. Karena kalau misalnya kita kurang aware nih atau mungkin kesadarannya sedang tidak betul-betul sadar gitu ya, bisa bisa terucaplah kata-kata yang sebenarnya mungkin kita nggak berniat gitu, tapi begitu saja, apalagi kalau misalnya udah temen deket kan biasanya udah ya udahlah ngomong apa aja gitu kan, keluar aja gitu. Nah itu sih yang perlu untuk kita kontrol ketika memang dia open up terkait permasalahan yang berat gitu nggak sih Kak Erlin? Iya iya benar, karena setuju sih sama Andrea, karena kita nggak pernah tahu ya kondisi orang lain tuh sebenarnya lagi gimana. Apakah dia lagi baik-baik aja atau dia mungkin lagi merasa seterpuruk itu gitu. Jadi ketika dia cerita sama kita, tawarkanlah bantuan sesuai yang mereka inginkan dan mereka nyaman gitu. Jangan sampai kita niatnya membantu tapi karena kita mungkin salah ngomong atau justru kita mungkin kesannya terlalu menasehati gitu ya atau menggurui, malah bikin teman kita tuh ngerasa nggak nyaman dan akhirnya nanti dia nggak akan terbuka lagi sama kita, kan nggak mau juga ya, padahal sebenarnya niat kita kan baik gitu ya mau nolong, tapi karena kita sebenarnya nggak tahu kondisi dia lagi gimana, makanya lebih baik kita tawarin aja bantuan-bantuan kira-kira butuhnya apa gitu. Apa dia butuh didengerin gitu kan, atau kalau misalnya sama teman, sama sahabat gak apa-apa juga kalau misalnya tanya gitu, "Kamu butuh, aku usap-usap punggungnya?" Kan kadang ada orang yang ngerasa lebih tenang kalau misalnya kayak dipuk-puk gitu ya, gitu. Jadi tawarin aja bantuan-bantuan yang kayak gitu, daripada kita justru ngomong ataupun ngeinvestigasi permasalahannya dia. Karena percayalah mungkin nanti ketika dia udah ngerasa lebih nyaman, lebih aman, dan lebih tenang, dia juga nanti mungkin akan cerita sama kita. Kalaupun mungkin dia tidak nanti ujungnya nggak cerita ya yang penting kita udah mencoba untuk jadi safe place buat dia gitu nggak sih? Betul, betul. Dan pengen tanya juga nih ke Kak Arlin, boleh nggak sih Kak kalau misalnya kita mungkin kalau ini udah di luar ranah kita dan memang ada gejala-gejala lainnya itu kita sarankan untuk ke profesional aja gitu. Kira-kira akan menyinggung nggak ya Kak? Aku setuju karena pengalaman kayak misalnya entah kasus pelecehan seksual ataupun mungkin bullying atau apapun itu yang cukup jadi trauma untuk orang lain gitu, untuk teman kita, nggak apa-apa banget. Apalagi kalau misalnya kita udah ngelihat fungsi keseharian dia jadi terganggu, jadi misalnya susah tidur atau justru kebanyakan tidur, terus jadi nggak fokus gitu. Nggak ada salahnya banget kita coba untuk nawarin untuk konsultasi gitu sama profesional. Misalnya bisa mentoring atau konseling juga sama psikolog. Jadi harapannya biar mereka bisa lebih terbantu gitu ya, lebih ngerasa bisa berdaya lagi, kayak gitu sih. Dan ini kan teman-teman perseners mungkin juga bisa nih ketika mungkin ada teman-teman yang cerita, terus kira-kira, oh kayaknya butuh bantuan deh. Nggak apa-apa, nanti bisa langsung ini ya, arrange untuk konseling juga. Kan di 1% juga ada mentor, terus ada psikolog juga gitu. Jadi harapannya biar bisa
membantu sih kayak gitu. Karena kan kita harus ingat juga, kita boleh membantu orang tapi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Benar. Ya sih, itu kadang kita sebagai teman ya pengennya ngebantu ya, maksudnya supaya teman kita happy, supaya ngerasa lebih baik gitu. Cuman kadang suka lupa dengan apa yang menjadi kapasitas kita gitu. Kadang kalau misalnya kita lagi capek, dipaksain juga jadinya mungkin emosinya lebih main gitu ya kalau lagi capek gitu dengan temen gitu. Jadi emang mungkin tuh salah satu cara untuk ngebantu juga kali ya Kak Arin ya, misalnya tahu kondisi kita sendirinya juga, supaya nantinya ketika memberikan support teman yang membutuhkan tuh, kita benar-benar memberikan support gitu, nggak yang tercampur dengan emosi. Mereka juga jadinya lebih bahagia juga lah ya gitu. Karena kadang kalau misalnya kita capek tuh bisa nular juga ya capeknya, maksudnya ya apalagi kalau udah teman dekat pasti pasti kerasa ya, oh ini lagi capek kerja nih pasti. Mereka agak-agak step back juga nih kan, takut siapa sih orang yang pengen menyusahkan orang terdekatnya gitu kan. Pasti ketika mau cerita kan melihat situasi kondisi juga gitu. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu caranya sebelum kita menolong teman gitu yang membutuhkan, apalagi yang sedang menghadapi hal-hal berat ya, traumatic event ini, kita juga memahami diri kita dulu nih lagi dalam kondisi yang bisa untuk, menolong atau enggak. Sebenarnya nggak apa-apa nggak sih Karin kalau misalnya kayak ngomong ke temen gitu, "Sorry nih I'm not in a good shape," apa gimana gitu tuh, nggak apa-apa nggak sih, Kak? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa banget gitu. Ketika kita emang lagi merasa nggak baik-baik aja ya diri sendirinya, nggak apa-apa banget untuk bilang, "Boleh nggak kalau misalnya ceritanya misal nanti malam atau kapan," gitu ya. Pokoknya kita sampaikan aja sebaik mungkin, sesopan mungkin, jadi kita nggak nyakitin dia gitu. Karena akan berbeda kan ketika misalnya kita nolak nih, tapi, "Oh nanti deh aku lagi sibuk banget nih," gitu. Itu kan seakan-akan kita menganggap bahwa masalah dia kecil gitu kan. Tapi ketika kita bilang, "Boleh tapi nanti ya tunggu misalnya jam berapa," kayak gitu kan akan lebih, "Oh oke berarti dia emang mau bantu tapi mungkin belum sekarang." Yes, betul sekali. Dan untuk teman-teman mungkin yang lagi dengerin podcast kali ini, untuk teman-teman perseners dan punya pengalaman serupa gitu ya, baik pernah menjadi penyintas pelecehan seksual atau mungkin pernah mengalami hal-hal berat yang dirasa perlu untuk dikeluarkan nih, teman-teman bisa juga curhat ke teman-teman mentor. Di 1% juga ada layanan mentoring, ada layanan konsultasi dengan psikolog gitu ya, teman-teman bisa memilih mau yang mana. Nanti bisa kami dengarkan, bisa kami bantu juga gitu ya Kak Arlin ya. Dan teman-teman juga bisa YouTube 1% juga, ke media sosial 1% nih, Instagram @1% official atau kunjungi 1%.net untuk tadi mendaftar layanan mentoring dan konseling. Mungkin kalau aku sih cuma mau kasih pesan aja untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami pelecehan seksual gitu ya, bahwa percaya ini bukan kesalahan kamu gitu dan apapun yang pernah kalian lalui gitu, kalian itu masih seorang manusia yang berharga gitu. Jadi masih punya harapan akan masa depan. Jadi jangan, mengurung diri dan nyalahin diri sendiri terus gitu sih. Bener banget tadi yang dibilang Kak Arin, teman-teman semuanya, jangan pernah kalian merasa sendiri juga gitu ya, kalian selalu punya 1% terutama untuk berbagi gitu ya, kalau misalnya kalian perlu untuk membagikan cerita kalian, udah nggak kuat lagi nahannya, mungkin kami bisa membantu dan bisa mendengarkan. Mendengarkan dan membantu, balik, mendengarkan dulu baru membantu. Oke, kalau gitu mungkin sekian untuk podcast kita kali ini. Kak Arlin, thank you banget sudah mau menjadi narasumber di episode kali ini. Semoga sehat-sehat selalu, Kak Arlin. Dan semoga untuk para perseners yang saat ini mendengarkan, semoga bisa membantu tadi tips and tricksnya ya sedikit dari kami untuk membantu teman-teman yang menjadi penyintas pelecehan seksual ataupun sedang mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan gitu, yang cukup berat. Thank you banget sekali lagi untuk Kak Arlin dan sampai jumpa di episode berikutnya, Perseners. Bye!